Jadi kemarin pada tugas 1 kita semuanya sudah punya judul, sudah punya rumusan masalah atau topik yang akan dibicarakan dalam karya ilmiah nanti, gitu ya Bapak Ibu. Kira-kira apa teori yang akan digunakan, aspek apa yang akan diteliti. Bapak Ibu setidaknya sudah punya itu, sudah ada gambaran apa nanti yang akan ditulis dalam karya ilmiahnya. Gitu. Nah, lalu pada tugas 2 kemarin kan ada materi tentang kutipan ya. Itu membingungkan apa membingungkan sekali Bapak Ibu? Membingungkan saja atau membingungkan sekali? Membingungkan saja. Miss. Membingungkan sekali Miss, saya Miss izin. Baik, jadi kan nanti ceritanya di dalam karya ilmiah itu kita akan mengutip teori ya Bapak Ibu. Jadi kita punya opini, kita punya pandangan, dituangkan di dalam karya ilmiah, itu kita harus punya dasar teorinya. Jadi kita tidak, kemarin ada yang mengatakan kok ada jurnal yang pakai teori, ada yang tidak. Semua jurnal pasti pakai teori Bapak Ibu. Jadi masalahnya adalah ada yang ditulis secara eksplisit atau ada bab sendiri tentang teori atau literature review, ada yang tidak. Nah, yang tidak ini bisa dimasukkan ke dalam pendahuluan sebagai supporting detail gitu. Jadi kita punya pandangan apa, kita punya opini apa tentang aspek kita, lalu kita dukung dengan teori-teori yang ada. Jadi misal Bapak Ibu ambil linguistik nih, ambil tentang gaya bahasa. Masukkan teori-teori tentang gaya bahasa. Gaya bahasa itu seperti apa, lalu bagaimana pendapat si A, si B, si C. Nah, itu namanya nanti teori itu dimasukkan menjadi sebuah kutipan, Bapak Ibu. Jadi ada kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Secara kasat mata nih, secara yang dapat kita lihat, kutipan langsung itu biasanya yang pakai tanda kutip itu loh Bapak Ibu. Jadi misal saya nih ya, Maria Dita Manggarani, sebagai kutipan, Bapak Ibu ambil nama paling belakang. Jadi misal pengarangnya namanya Maria Dita Manggarani. Nah, kalau mengutip berarti cuman Manggarani saja. Manggarani tahun berapa, lalu ngomong apa. Gitu. Jadi kalau misalkan itu kutipan langsung berarti Manggarani misal 2025 mengatakan tanda kutip penerjemahan adalah kegiatan mengalihbahasakan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Itu kutipan langsung. Itu ya. Kalau kutipan tidak langsung itu biasanya menggunakan kata bahwa Bapak Ibu. Jadi kalimatnya kalimat tidak langsung gitu. Jadi Manggarani 2025 mengatakan bahwa kegiatan penerjemahan adalah kegiatan pengalihbahasaan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Gitu. Sebenarnya hanya itu saja tentang kutipan ini. Jadi nanti kutipan-kutipan langsung dan kutipan tidak langsung ini akan dimasukkan ke dalam pendahuluan, bisa juga dimasukkan ke atau metodologi penelitian, dan juga untuk analisis di hasil dan pembahasan. Jadi nanti teori-teori ini, kutipan-kutipan teori ini digunakan sebagai pendukung dari apa yang Bapak Ibu bahas situ. Gimana? Sudah paham atau paham banget tentang kutipan ini? Izin Miss, pertanyaan Ya. di chat Miss, izin. Oke, tak lihatnya dulu. Di chat mana Mbak Vin? Meeting chat ya Miss. Kok kosong ya? Nggak ada di tempat saya? Siap, mohon saya izin, saya bacakan saja ya Miss. Selamat siang Miss. Oh, iya. Izin kalau kutipannya 2 orang, bagaimana tulisannya? Apa hanya 1 orang saja? Nama akhirnya saja Miss, terima kasih. Penulisnya yang 2? Siap, betul. Berarti nama belakang keduanya. Misalkan saya dan Mbak Vina ya. Berarti Manggarani dan Nurvita. Manggarani dan Nurvita lalu tahunnya.
gitu. Siap. Manggarani dan Nurvita tahun 2024 misalkan mengatakan bahwa penerjemahan adalah bla 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 bla. Gitu Siap, caranya. Miss. Jadi Terima kasih. ya, kalau 3 pun juga begitu. Jadi nama belakang penulis pertama, penulis kedua, penulis ketiga. Kalau lebih dari 3 baru nulisnya penulis pertama lalu koma DKK gitu ya Bapak Ibu. Jadi Manggarani misal saya, Mbak Vina Nurvita dan Bu Dewi Pujiati misalkan. Jadi Manggarani, koma DKK tahun berapa baru kutipannya apa, gitu caranya. Jadi ada penulis 1, penulis 2, ada 1 penulis, 2 penulis, 3 penulis dan lebih dari 3. Kalau lebih dari 3 langsung disingkat menjadi DKK atau dan kawan-kawan, gitu ya. Kalau misalkan bahasa Inggris bisa juga kayak Mbak Nadia itu kan nulisnya dalam bahasa Inggris ya, itu bisa misalkan Manggarani et al. Gitu ya. Jadi singkatannya disingkat, tidak perlu ditulis semua penulisnya. Kalau lebih dari 3. Jadi disingkat saja. Gitu kira-kira tentang kutipan. Ada yang mau bertanya lagi untuk kutipan? Mau tanya, Miss. Ya, monggo silahkan, Pak. Ya. Maksud kutipan di sini, apakah misalnya ini jurnalnya Roni gitu ya? Apakah yang dimaksud tugas dalam memberikan kutipan ini, apakah pernyataan Roni ataukah pernyataan penulis lain yang ada di jurnalnya Roni gitu? Gitu, Mas. Oke, baik. Terima kasih Pak Eko pertanyaannya. Jadi pada tugas 1 kemarin, Pak Eko dan juga Bapak Ibu yang lain kan sudah mengerjakan membuat judul, lalu membuat rumusan masalah dan melakukan review ya. Nah, dari situ ada review jurnal dan juga review teori. Kalau saran saya, lebih baik Pak Eko dan juga Bapak Ibu yang lainnya menggunakan teori yang asli, yang dari sumbernya, yang pemiliknya gitu. Biasanya kan ada ya di jurnal itu mengutip dari teori yang lain gitu kan. Jadi kalau kita mengutip kutipan, nah belum tentu kutipan yang ditulis sama si A itu tadi, si Roni itu tadi betul Pak. Gitu. Jadi kita lihat dulu, kita lihat si Roni ini pakai teorinya siapa. Misal pakai teorinya Newmark. Newmark ini bahas tentang apa? Nah, akan lebih baik kalau kita meluncur langsung mencari teorinya si Newmark. Gitu. Jadi kita punya dasar teori yang kuat. Coba dicari sumbernya dari si Newmark, lalu dikutiplah teorinya si Newmark itu. Jadi jangan mengutip, kalau bisa sih jangan mengutip kutipan dari orang lain gitu. Kutiplah sendiri. Karena kan kadang-kadang kita persepsinya berbeda-beda ya Pak ya. Kadang kan ada yang secara lengkap, ada yang cuman secuil saja. Nah, kalau cuman secuil ini kan bisa nanti pemahamannya jadi salah kaprah. Maka saran saya akan lebih baik kalau bisa mengutip langsung dari yang punya teorinya. Gitu Pak. Jadi dari teori yang sudah Bapak review kemarin kan ada beberapa nih ya kan. Ada 5, minimal 5 teori dari buku atau bisa pokoknya teori dan juga 5 jurnal. 5 jurnal ini gunanya untuk penelitian sebelumnya atau previous studies. Jadi untuk dibandingkan dengan penelitian Bapak nantinya. Kalau yang teori saya sarankan ambil dari yang dari buku atau dari pokoknya yang pemilik teorinya langsung. Gitu Pak, untuk meminimalisir salah pahaman atau kesalahan kutip itu tadi. Gitu Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Jadi langsung misalnya di dalam jurnal itu Roni itu menulis teori Newman gitu ya. Nah, berarti ketika kita mengutip itu langsung menurut Newman gitu ya? Iya, iya Pak. Betul Jadi sekali. nggak perlu disebutkan menurut Newman dalam jurnal Roni bla 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 gitu. Oh, jangan Pak. Jadi nanti kan kalau misalkan Bapak lihat kutipannya nih, Bapak kan pasti cari
dia sebenarnya ngomong apa. Jadi Bapak lakukan pembuktian gitu kan. Langsung ke si pemilik teorinya itu ngomongin apa. Jadi ya udah langsung aja ke yang punya teori saja. Jadi enggak perlu si A dalam ini gitu. Nanti kan enggak tahu kita dia benar apa salah cara mengutipnya. Gitu ceritanya, Pak. Ya, makasih. Baik, Miss. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu tentang kutipan langsung dan kutipan tidak langsung? Mohon izin, Miss. Selamat siang, Miss. Izin. Ya, silahkan. Miss, pertanyaan saya agak banyakan, boleh ya, Miss ya? Ya, silahkan. Ini Nih. Mbak siapa? Mohon izin atas nama Vina Nurvita. Oke. Miss, kalau di jurnal ada buka kurung nama, kutipan jurnal sebelumnya, bagaimana mengutipnya? Padahal jurnal lengkapnya itu nggak punya, Miss. Terus yang kedua, izin, Miss, saya masih bingung kutipan langsung dan tidak langsung untuk buku itu kutipan langsung, dan untuk jurnal apakah untuk kutipan tidak langsung? Izin, yang pertanyaan ketiga, kalau ada jurnal bagaimana mengambil kutipannya, apakah melalui kesimpulan, kan jadinya panjang seperti kutipan langsung. Izin, yang terakhir, Miss kemarin memberikan arahan kepada saya bahwasannya jurnal 3 itu bahasa Inggris. Nah, akhirnya saya mencari jurnal lagi bahasa Inggris. Apakah kalau ke depannya bahasa Inggris semua? Tetapi saya tidak bisa, Miss, merangkai kata dalam bahasa Inggris. Terima kasih, mohon arahan. Oke. Baik, Mbak Vina. Siap. Ya, satu-satu ya. Jadi yang pertama tadi tentang kutipan. Jadi kutipan langsung dan kutipan tidak langsung itu bisa di mana saja, Mbak Vina. Bisa di buku, bisa di jurnal gitu. Jadi tidak harus kutipan langsung di buku, kutipan tidak langsung di jurnal, enggak. Jadi kutipan langsung dan kutipan tidak langsung itu bisa diambil dari mana saja. Kutipan langsung secara kasat mata itu yang pakai tanda kutip itu loh, Mbak. Jadi kalau misalkan ada orang yang punya teori ngomong apa, itu langsung dikutip. Gitu. Langsung diambil kutipannya apa. Tidak ada pengurangan kata, tidak ada perubahan kalimat, tidak hanya mengambil intinya saja. Tapi langsung diambil kata-katanya apa, plek langsung ditempel ke tulisannya Mbak Vina. Gitu. Itu kutipan tidak langsung, kutipan langsung. Kalau kutipan tidak langsung itu biasanya ada intinya apa? Misal Nurvita mengatakan bahwa, nah itu. Jadi bedanya kalau si langsung, yang kutipan langsung itu pakai tanda kutip, kalau yang tidak langsung tidak ada tanda kutipnya. Jadi dideskripsikan kembali, jadi diparafrasekan kembali dengan bahasa Mbak Vina. Jadi biasanya dengan menggunakan kata bahwa, mengatakan bahwa atau mengungkapkan bahwa apa, penerjemahan itu adalah kegiatan apa, gitu. Itu bedanya. Jadi kutipan langsung dan kutipan tidak langsung itu bisa di mana saja, bisa di jurnal atau di buku-buku teori. Jadi tidak hanya kutipan langsung, tidak hanya khusus untuk di buku teori dan kutipan tidak langsung di jurnal, tidak. Tapi di semuanya ada. Gitu. Siap, Miss. Lalu untuk previous studies, jurnal-jurnal itu boleh berbahasa Inggris, boleh berbahasa Indonesia. Karena kan jurnal nasional kita, baik Sinta 1 sampai Sinta 6 itu kan ada yang menggunakan bahasa Inggris, ada yang menggunakan bahasa Indonesia. Jadi terserah bisa menggunakan apa saja bahasanya selama aspeknya sesuai. Jadi yang kemarin punya Mbak Vina itu yang bisa digunakan adalah yang membahas tentang prosedur, Mbak Vina. Karena kan Mbak Vina meneliti tentang prosedur penerjemahan ya. Jadi carilah jurnal-jurnal yang tentang prosedur. Yang selain prosedur yang strategi, yang apa kemarin ya, model, kalau nggak salah ada model penerjemahan itu dihapus saja. Jadi gunakan yang prosedur saja. Prosedur apa. Kemarin ada yang di akuntansi ya Mbak ya, apa lupa saya. Itu bisa dipakai. Boleh bahasa apa saja, bahasa. Yang penting bukan bahasa Chinese atau bahasa apa gitu ya. Yang antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Gitu. Boleh jurnal yang apa saja. Yang penting itu tadi aspek penerjemahannya sama, prosedur. Jangan ada aspek lain selain prosedur. Kalau memang meneliti tentang prosedur. Gitu ya.
Siap, terima kasih Miss arahannya. Ya, baik. Ada lagi Bapak Ibu untuk kutipan tugas atau tugas 1 sampai tugas 2? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan materi kita. Materi hari ini seperti yang saya kirimkan di grup ya Bapak Ibu. Jadi kita akan membahas tentang bagaimana cara menulis di dalam publikasi ilmiah ini nanti, karya ilmiah. Baik, yang pertama langkah-langkahnya. Jadi kemarin Bapak Ibu kan sudah mengerjakan tugas 1 dan tugas 2. Berarti Bapak Ibu sudah sampai melangkah ke beberapa langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah sampai ke langkah 6. Bapak Ibu sudah memilih topik, lalu sudah mengumpulkan previous studies berupa jurnal dan juga buku, teori. Itu sudah, setidaknya Bapak Ibu sudah punya gambaran. Oh, saya mau meneliti tentang ini. Oh, aspek ini yang mau saya teliti. Lalu Bapak Ibu juga sudah melakukan proses review dari jurnal-jurnal tersebut, dari buku-buku teori tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu juga sudah punya pemahaman apa sih yang kira-kira menjadi research gap? Apa sih yang belum diteliti oleh peneliti lain? Gitu. Misalkan seperti punya Mbak Vina tadi, dia mau meneliti tentang prosedur penerjemahan. Nah, prosedur penerjemahan yang sudah ada, sudah pernah diteliti itu tentang apa saja? Misalkan tentang istilah dalam kedokteran, lalu istilah-istilah dalam dunia garmen, industri garmen, atau industri penerbangan, misalnya seperti itu. Nah, ternyata di tempat Mbak Vina bekerja, di dunia perekonomian, di dunia akunting, audit, itu belum ada. Nah, bisa dikaitkan Bapak Ibu. Jadi, Mbak Vina ini mau meneliti tentang prosedur penerjemahan dalam istilah-istilah ekonomi. Gitu. Tinggal dicari saja mau pakai sumber data apa. Bisa dari buku pelajaran, bisa dari buku yang ada di kantor, misalnya seperti itu. Bisa saja. Jadi Bapak Ibu tidak perlu terlalu pusing. Boleh perfeksionis, tapi yang penting Bapak Ibu harus penuh perhitungan, diperhitungkan dalam waktu 2 bulan ini harus bisa selesai. Gitu. Jadi tidak perlu yang terlalu rumit, tidak perlu yang terlalu sulit, gitu. Yang penting tulisan Bapak Ibu bisa selesai. Itu. Nah, setelah menemukan research gap-nya apa, lalu Bapak Ibu pasti punya novelty atau keterbaruan. Jadi pastikan apa yang Bapak Ibu tulis itu ada sesuatu yang berbeda dengan penulis-penulis yang lain. Jadi fungsinya previous studies atau Bapak Ibu review jurnal, review buku itu, yaitu tadi, Bapak Ibu bisa dapat research gap-nya, dapat novelty-nya apa, keterbaruannya apa, gitu. Nah, setelah itu, baru Bapak Ibu bisa pikirkan ingin meneliti tentang apanya. Jadi biasanya kemarin teman-teman yang konsultasi, Miss saya mau menulis tentang ini. Ya boleh, judulnya ini. Lalu yang akan diteliti apa? Nah, research problems ini harus sesuai. Jadi kan yang namanya judul itu kan adalah representasi dari isi. Isi dari keseluruhan tulisan Bapak Ibu. Jadi, research problems-nya ini juga harus sesuai dengan apa yang menjadi judul yang Bapak Ibu pilih. Jadi, misalkan judulnya adalah prosedur penerjemahan pada istilah ekonomi di buku apa. Berarti research problemnya ya juga tentang prosedur. Tidak boleh kalau judulnya prosedur penerjemahan, lalu rumusan masalahnya menjadi strategi penerjemahan. Sebenarnya istilah-istilah ini adalah serupa tapi tak sama. Karena induknya berbeda, Bapak Ibu. Sebenarnya isinya sih hampir sama, jenis-jenisnya pembahasannya tentang alat yang digunakan atau
yang digunakan untuk mengalih bahasakan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Intinya kan seperti itu. Tapi karena induknya berbeda, yang punya teori berbeda, maka ya harus dibedakan gitu. Nah, setelah judul ada, lalu topiknya ada, lalu sudah ada previous studies, sudah tahu research gap-nya apa, novelty-nya apa, lalu sudah punya research problems-nya. Yang harus dilakukan selanjutnya adalah teori. Pastikan teori yang akan digunakan teorinya siapa. Kemarin ada juga yang akan meneliti tentang teknik penerjemahan. Nah, kalau teknik penerjemahan itu kan ada yang punya Mona Baker, ada yang punya Molina Albir. Pastikan akan menggunakan teorinya siapa. Kembangkan teori itu. Jadi, teori-teori siapa yang akan digunakan, itu dikumpulkan dulu. Misal teori tentang metode penelitian, ada misal pakai punya Pak Riyadi Santosa atau pakai punya Moleong. Itu kan di sana ada tentang pendekatan-pendekatan di dalam penulisan itu seperti apa, ada kualitatif, ada kuantitatif, lalu kualitatif sendiri ada kualitatif deskriptif. Itu kan jadi harus dieksplor lagi di situ, dielaborasi lagi di situ. Teori mana yang akan digunakan? Kenapa teori ini penting? Nah, seperti kita sebagai manusia ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita tidak ada tulangnya, jadi cuman ada daging-dagingnya aja, kita tidak bisa berdiri kan? Tidak bisa apa kalau bahasa Jawanya jejek gitu, tidak bisa tegak. Tuh. Nah, si teori ini fungsinya juga seperti itu, bisa menegakkan apa yang Bapak Ibu pandangan Bapak Ibu, opini Bapak Ibu gitu. Jadi teori ini adalah hal yang wajib dalam sebuah karya ilmiah atau publikasi ilmiah. Gitu ya. Jadi teorinya siapa saja dikumpulkan. Yang linguistik pun juga boleh. Jadi linguistik itu kita bisa membahas tentang gaya bahasa, lalu bisa membahas tentang slang. Yang semester sebelumnya ada yang membahas tentang slang, lalu ada apalagi ya, macam-macam banyak. Sosiolinguistik bisa, lalu discourse, sinteks, macam-macam banyak sekali. Kalau linguistik lebih luas lingkupnya daripada penerjemahan. Kalau udah bilang udah ya, gitu ya. Tapi itu tadi, pastikan dulu mau menggunakan teorinya siapa. Nah, baru setelah semuanya terkumpul, semuanya selesai, semuanya tersedia lengkap, baru Bapak Ibu make sure tentang judulnya. Jadi pastikan judulnya tidak berubah-ubah lagi setelah semuanya siap, gitu ya. Kalau sekarang masih ada yang mau ganti judul atau ganti topik, masih boleh silahkan. Yang penting jangan pas saat berjalan sudah setengah lalu ganti judul lagi. Itu jadi pastikan aspek apa yang Bapak Ibu teliti, mikro atau makro. Nah, itu yang penting juga, mikro atau makro. Kalau mikro yang diteliti adalah unit-unit yang kecil seperti kata, frasa, klausa, kalimat. Kalau yang makro, unitnya itu lebih besar, yaitu wacana, teks. Paling kecil dalam makro itu adalah paragraf. Gitu ya. Nah, setelah itu baru pastikan judulnya apa. Seperti Mbak Nadia kemarin kalau nggak salah Mbak Nadia tentang metode penerjemahan ya Mbak Nat. Nah, itu ya Miss, tidak bisa meneliti secara mikro, tidak bisa menganalisis kata, frasa, klausa, kalimat, nggak boleh. Jadi Mbak Nadia nanti yang harus dilakukan adalah dia meneliti wacana, satu teks dalam buku cerita gambar itu apa metodenya, condongnya ke bahasa sasaran atau ke bahasa sumber. Baru setelah itu ditentukan metode penerjemahannya apa. Itu kalau yang makro. Yang makro itu metode penerjemahan dan ideologi penerjemahan Bapak Ibu. Selain itu semuanya mikro. Jadi boleh meneliti kata, frasa, klausa, kalimat itu boleh. Kalau mikro, penelitian mikro, satu kalimat itu bisa lebih dari satu aspeknya, jenis aspeknya. Jadi misal tentang teknik penerjemahan. Teknik penerjemahan misalkan di novel Ronggeng Dukuh Paruh misalkan. Itu satu kalimat dalam novel tersebut itu bisa lebih dari satu tekniknya. Jadi karena si teknik ini menganalisis aspek mikro. Jadi bisa kata, frasa, klausa, kalimat itu bisa lebih dari satu teknik. Itu bedanya
mikro dan makro. Gitu ya. Jadi kalau makro pasti hanya 1 maksimal 2, kalau mikro itu bisa lebih dari 1. Nah, Bapak Ibu sudah sampai ke judul, sudah sampai ke research problem, sudah review teori dan juga jurnal. Berarti setelah ini nanti yang Bapak Ibu lakukan adalah mencari datanya. Kira-kira datanya sudah memenuhi apa belum. Jadi kan kemarin sumber datanya minimal ada 500 kata. Gitu ya. Dari UT, kalau ini adalah tentang kajian pustaka atau Bapak Ibu menggunakan buku atau bacaan atau bisa juga subtitle, itu minimal 500 kata. Jadi yang misalkan subtitle atau lagu ya disesuaikan. Kalau misalkan lagu ya berarti lagunya tidak bisa 1. Berarti lebih dari 1, bisa 3, 4 gitu ya. Tapi pastikan kalau misalkan lagu, gunakan dari penyanyi yang sama. Gitu ya. Karena si penyanyi satu dan penyanyi yang lainnya pasti akan punya warna yang berbeda. Jadi seperti siapa kemarin ya, ada lagunya Ariana dan Justin Bieber kalau nggak salah. Nah ini kan si Ariananya kemana, si Justin Biebernya kemana, jadi nggak nyambung. Jadi usahakan kalau misalkan pakai lagunya yang sejalan, gitu ya, searah satu dengan yang lainnya. Jadi pilih salah satu. Itu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa kumpulkan datanya dulu, cari datanya dulu. Data fix, data yang sudah pasti minimal ada 100 sampai 150 kata. Kalau si Mbak siapa kemarin ya saya lupa, dia ada studi lapangan, jadi dia meneliti tentang penamaan dalam bahasa Inggris di Cilacap kalau nggak salah. Itu data fix sekitar 100 lah minimal. 100 sampai 150. Jadi dikumpulkan dulu data-datanya, dimasukkan tabel, jadi biar bisa lebih mudah dalam menganalisisnya. Gitu. Nah, setelah dikumpulkan datanya, lalu dianalisis kira-kira gimana. Gitu. Lalu setelah semuanya selesai, ya mulai ditulis dari pendahuluan sampai ke simpulan dan saran. Gitu. Nah, urutan dalam penulisan kita, structure in our writing, yang pertama sudah pasti judul, Bapak Ibu. Jadi ini bisa pilih salah satu ya, bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris. Jadi silahkan Bapak Ibu lebih menguasai yang mana, lebih menguasai bahasa Inggris, bisa ditulis dengan bahasa Inggris. Kalau lebih menguasai bahasa Indonesia ya boleh pakai bahasa Indonesia. Yang penting jangan memberatkan diri sendiri, karena masalah hidup ini sudah banyak ya Bapak Ibu, jadi tidak perlu menambah masalah lagi dalam hidup ini dengan penulisan-penulisan yang menyusahkan gitu, seperti itu. Jadi yang pertama judulnya apa, ditulis. Untuk fontnya pasti Times New Roman ya Bapak Ibu. Untuk ukurannya kalau nggak salah sih 14. Nanti pastikan lagi di panduannya ya Bapak Ibu, ada di aktivitas 1 kalau nggak salah. Nah, lalu setelah judul, ikuti dengan identitas penulis. Jadi nama penulis 1 siapa, nama penulis 2 siapa, lalu asalnya dari mana. Gitu. Setelah itu, abstrak, lalu pendahuluan, lalu metodologi penelitian atau metode penelitian, hasil dan pembahasan, lalu setelah itu simpulan dan saran. Jadi tidak ada perumusan masalah, tidak ada tujuan penelitian, tidak ada batasan penelitian, dan lain-lain. Itu nanti dijadikan satu di dalam pendahuluan. Nah, introduction itu atau pendahuluan itu isinya apa? Apa sih pemahaman kita tentang aspek yang akan kita teliti itu apa? Seperti apa? Lalu dukunglah dengan teori-teori itu tadi. Jadi gap-nya apa? Gap penelitian dengan penelitian lain apa? Makanya Bapak Ibu perlu melakukan review jurnal dan juga review teori, itu fungsinya ini. Jadi di dalam pendahuluan itu nanti Bapak Ibu selain membahas tentang
aspek apa yang Bapak Ibu teliti, Bapak Ibu akan membahas, mereview, memasukkan review dari jurnal dan juga teori-teori itu tadi. Jadi fungsinya kutipan langsung dan kutipan tidak langsung itu di tugas 2, fungsinya ya ini, memasukkan teori ke pendahuluan. Sebagai misalkan, Anda sedang membahas tentang gaya bahasa. Gaya bahasa itu seperti apa? Gaya bahasa bisa terdapat di mana saja. Nah, lalu masukkan teori tentang gaya bahasa. Gaya bahasa itu apa? Menurut si A apa? Menurut si B apa? Lalu jenis-jenisnya apa saja? Nah, itu yang perlu dimasukkan. Jadi karena kita tidak punya subbab tersendiri tentang teori atau literature review, maka teori-teori itu, teori-teori yang digunakan untuk menganalisis dalam hasil dan pembahasan nanti, itu dimasukkan ke sini. Jadi bukan di bab selanjutnya, tapi di pendahuluan atau di introduction. Gitu. Lalu setelah itu, oke, sebentar. Setelah itu, setelah pendahuluan, langsung ke metode yang Bapak Ibu gunakan untuk penelitian ini tuh seperti apa? Apa yang Bapak Ibu lakukan, langkah-langkahnya apa saja? Lalu setelah method, ada result. Kalau di bahasa Indonesia itu hasil dan pembahasan gitu. Jadi nanti hasil yang Bapak Ibu temukan gitu. Jadi berdasarkan klasifikasi yang di teori tadi, itu Bapak Ibu sajikan dalam tabel. Ya, jadi kalau misalkan tentang prosedur seperti punya Mbak Vina tadi, prosedur yang muncul apa saja, lalu jumlahnya berapa. Jadi tidak usah menampilkan keseluruhan datanya, tapi yang ditampilkan adalah hasil klasifikasi berdasarkan jenis-jenis yang ada di teori. Jadi ada prosedur A, prosedur B, prosedur C, prosedur sampai misalkan ada 5 prosedur yang muncul. Itu dihitung. Jadi prosedur A ada berapa jumlahnya, prosedur B ada berapa, prosedur C ada berapa, sampai seterusnya. Jadi baru setelah itu dibahas, dilakukan pembahasan. Tuh, jadi datanya dipaparkan dulu dalam bentuk klasifikasi tabel, lalu baru setelah itu dibahas di bawahnya. Nah, itu. Yang terakhir baru kesimpulan, simpulan dan saran. Simpulan ya Bapak Ibu, bukan kesimpulan. Simpulan dan saran. Itu. Nah, ini secara detailnya. Jadi judul itu adalah representasi dari isi. Jadi judul tidak boleh terlalu panjang. Kalau terlalu panjang, pembaca itu akan bosan. Kyopo panjang banget, baru baca judulnya aja sudah tidak minat, tidak tertarik. Gitu. Jadi judul boleh kok dalam bentuk pertanyaan itu boleh, malah akan memancing keinginan untuk terus membaca. Gitu. Nah, kalau judul tidak boleh lebih dari 10 kata, Bapak Ibu. Jadi maksimal 10 kata, jangan lebih dari itu. Nah, untuk identitas penulis, penulis pertama nama Anda sebagai penulis pertama ya. Lalu yang kedua nanti nama pembimbing. Jadi nanti ada 2 penulis di dalam jurnal Anda, di dalam karya ilmiah Anda. Yang pertama nama Anda, lalu yang kedua nama pembimbing. Lalu baru setelah itu sebutkan jurusan Anda apa, asalnya dari kampus mana, dan diikuti dengan email Anda. Jadi identitas penulis itu nama, lalu asal kampus, asal jurusan, asal kampus, dan email Anda. Itu ya. Nah, setelah itu, setelah identitas penulis, ini ada abstrak. Abstrak itu apa toh? Abstrak itu rangkuman dari penelitian Bapak Ibu. Jadi tulisan Bapak Ibu itu tentang apa? Abstrak ini adalah ringkasannya, rangkumannya. Jadi kalau misalkan kita nih mau melakukan review ya, seperti kemarin yang sudah Bapak Ibu lakukan, review jurnal itu bisa Bapak Ibu lakukan lewat abstrak dan juga lewat simpulan. Karena abstrak ini adalah ringkasan dari keseluruhan tulisan Bapak Ibu
Dan kalau yang di simpulan, simpulan itu adalah jawaban dari research problem. Tuh. Jadi bedanya abstrak dan simpulan itu. Abstrak itu adalah rangkumannya, ringkasan dari keseluruhan isi. Kalau yang simpulan itu adalah jawaban dari rumusan masalah, jawaban singkat dari rumusan masalah. Jadi kalau melihat kesesuaiannya bisa dari situ Bapak Ibu. Kalau misalkan review jurnal kemarin bisa dilihat kesesuaian antara judul sampai ke yang terakhir itu bisa dilihat dari abstrak dan juga dari simpulannya. Kalau abstrak dan simpulannya sudah merepresentasikan judul dan isi berarti itu oke. Jadi sudah bagus jurnalnya. Rumusan masalahnya sudah terjawab. Nah, jadi Miss, di dalam ya. mau tanya, kalau tadi simpulan hasil dari rumusan masalah. Jawaban dari rumusan masalah, ya. Jawaban dari rumusan masalah. Tapi kan dari abstrak itu udah ada kesimpulannya. Dari abstrak kan ada apa tuh hasil penelitian tuh. Tapi berarti hasil penelitian sama simpulan beda, dimasukkan di simpulannya berbeda, Miss. Yang abstrak ini kan rangkuman semua, Mbak Din. Jadi ada tujuan penulisan, ada metode yang digunakan. Ini ya, di sini ya, nih sudah saya tulis. Jadi ada data dan sumber data, lalu hasil penelitiannya apa. Tidak boleh ada teori dalam abstrak, gitu ya Bapak Ibu. Jadi jangan ada kutipan, jangan ada teori di dalam abstrak ini. Nah, abstrak diikuti sama keywords, itu ya, atau kata kunci. Bedanya sama di simpulan. Simpulan itu kan hanya misalkan punya Mbak Dina kemarin tentang gaya bahasa ya Mbak Din. Iya, iya. Berarti nanti di abstrak itu kan ada tujuan penulisan Mbak Dina itu apa, terus metodenya seperti apa yang digunakan, data dan sumber datanya apa, lalu baru hasilnya. Kalau yang disimpulan itu cuma yang paling akhir ini Mbak Din. Jadi hanya hasilnya itu apa. Jadi misalkan kalau punya Mbak Dina itu rumusan masalahnya kan gaya bahasa apa saja yang terdapat di lagu ya. Berarti nanti simpulannya gaya bahasa yang muncul ada berapa, apa saja. Itu top. Gitu. Tapi jadi bedanya tapi totalnya itu disebutkan lagi nggak, Miss? Total kayak per majas misal metafora ada berapa itu disebutkan lagi apa cuma hanya metafora, personifikasi atau apa gitu-gitu? Itu nanti yang disebutkan hanya jenis-jenisnya saja. Jadi misalkan jenis-jenisnya aja, oke. Jadi gaya bahasa yang muncul misalkan ada 5. Gaya bahasa yang muncul ada 5 apa saja. Udah itu aja. Jadi enggak perlu secara detail gaya bahasa. Yang pertama itu misalkan simile ada berapa, lalu paradoks ada berapa, itu enggak perlu. Jadi hanya ada berapa, lalu apa saja. Itu karena kan simpulan adalah jawaban yang singkat gitu ya. Kalau mau secara detail ya baca ke hasil dan pembahasan gitu. Itu bedanya. Kalau yang di abstrak harus ditulis Mbak Din ya, tapi ya sudah misalnya kemarin udah upload semalam kemarin tuh aku edit lagi kayak ada yang gimana gitu kayak nggak serak gitu. Aku upload lagi semalam jam 3 malam aku upload lagi tuh. Udah aku mantap upload. Mumpung anaknya tidur. Makasih, Miss. Iya, oke. Terima kasih Mbak Dina. Izin Miss atas nama Vina Miss bertanya. Iya Mbak Vin. Gimana Miss, Mbak? kalau abstrak itu Miss perlu kayak nanti diterjemahkan pakai penerjemah tersumpah atau Google Translate atau bahasa Inggris, misalnya saya bisa bahasa Inggris seadanya terus dibetulkan sama Miss Dita. Mohon izin, terima kasih. Jadi gini, kalau Mbak Vina dan juga teman-teman menulis dalam bahasa Indonesia, nanti abstraknya menggunakan bahasa Indonesia, gitu ya. Kecuali kalau kayak Mbak Nadia kemarin mau nulis dalam bahasa Inggris, pakai bahasa Inggris. Karena kalau di UT ini sesuai dengan panduannya kemarin, itu abstraknya satu aja, satu bahasa, gitu Mbak Din. Jadi nggak perlu pusing-pusing, nggak perlu mencari penerjemah tersumpah. Tuh. Nanti sumpah sendiri saja, sumpah setia. Ya, Miss, izin, terima kasih. Ya, gitu. Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan lagi tentang abstrak, Bapak Ibu? Kalau nggak ada, kita lanjut ke
pendahuluan. Jadi kalau di dalam skripsi, misalkan seperti Mbak Nadia dan Bu Dewi kemarin kan sudah pernah menulis skripsi, nggih. Itu pasti kan ada rumusan masalah 1.1 apa, 1.2 apa, 1.3 apa, dan lain-lain. Nah, kalau di dalam jurnal, di dalam karya ilmiah, itu dimampatkan Bapak Ibu menjadi pendahuluan. Gitu. Ceritanya begitu. Jadi pendahuluan itu isinya tujuannya Bapak Ibu dalam penulisan ini tuh apa, lalu teori-teorinya apa, terus penelitian sebelumnya atau previous studies-nya apa saja. Jadi misalkan Bapak Ibu menulis tentang teknik penerjemahan istilah kedokteran misalkan. Teknik penerjemahan istilah kedokteran pada buku ajar kedokteran, misalkan seperti itu. Nah, Bapak Ibu tidak perlu mengawali dari bahasa adalah terlalu jauh Bapak Ibu. Jadi nanti terlalu banyak. Langsung saja masuk ke aspek yang Bapak Ibu teliti itu apa. Kalau misalkan teknik penerjemahan pada istilah kedokteran misalkan. Bapak Ibu jelaskan dulu tentang penerjemahan. Misalkan penerjemahan itu apa? Proses pengalihbahasaan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Masukkan teorinya. Misalkan teorinya Molina Albir misalkan, karena tentang teknik ya. Nah, Molina Albir ini ngomong apa tentang teknik itu? Lalu Bapak Ibu elaborasi di situ, penerjemahan, lalu masuk ke teknik penerjemahan. Nah, setelah penerjemahan, teknik penerjemahan, lalu Bapak Ibu kaitkan dengan sumber data Bapak Ibu. Misalkan nih ngomongin tentang istilah kedokteran. Jadi dikaitkan teknik penerjemahan atau penerjemahan pada istilah kedokteran. Jadi nanti sambung menyambung Bapak Ibu. Yang pertama kan tentang penerjemahan dibahas dulu. Lalu aspek penerjemahan yang akan Bapak Ibu teliti itu apa? Kalau teknik ya berarti ngomongin tentang teknik. Termasuk jenis-jenis teknik itu apa saja. Itu dimasukkan di situ. Tidak perlu dijelaskan secara detail. Teknik misal padanan lazim itu seperti apa, artinya apa, lalu yang lainnya apa, generalisasi apa, ini apa, itu apa, tidak perlu. Jadi hanya jelaskan misalkan si Molina Albir ini punya teori tentang teknik ada 18. Sebutkan apa saja, padanan lazim, lalu generalisasi, lalu transposisi, dan lain sebagainya. Gitu saja. Nah, baru setelah itu kaitkan dengan sumber datanya. Apa yang mau Bapak Ibu teliti. Tuh. Nah, baru setelah itu selesai, pembahasan tentang itu selesai, Bapak Ibu kaitkan dengan jurnal-jurnal yang sudah Bapak Ibu teliti, sudah Bapak Ibu review sebelumnya. Jadi, ada 5 ya, minimal jurnalnya ada 5. Lebih boleh, kurang jangan. Tuh. Nah, jadi kalau misalkan membahas tentang teknik penerjemahan, ya berarti jurnal-jurnal yang Bapak Ibu review itu harus tentang teknik penerjemahan. Jadi misalkan teknik penerjemahan tidak harus sama sumber datanya. Misalkan Bapak Ibu meneliti tentang teknik penerjemahan pada istilah kedokteran. Nah, itu Bapak Ibu bisa ambil teknik penerjemahan di istilah yang lain. Bahkan di istilah ekonomi atau di apa, atau bisa juga teknik penerjemahan di sumber data yang berbeda atau cerita anak, itu enggak apa-apa. Yang penting sama-sama teknik penerjemahan. Nah, itu nanti justru Bapak Ibu bisa jadikan sebagai research gap. Bisa jadikan sebagai novelty-nya apa. Jadi kalau yang lainnya meneliti tentang istilah perekonomian, lalu cerita anak, lalu subtitle atau apa. Nah, ini Bapak Ibu teliti tentang istilah kedokteran misalkan. Itu kan adalah hal yang berbeda. Jadi itu bisa jadi keterbaruan di penelitian Bapak Ibu. Gitu. Ya, jadi rumusan masalah itu tidak perlu dalam bentuk pertanyaan, jadi bisa diimplisitkan sebagai tujuan penulisan. Itu kalau di pendahuluan ini. Jadi tidak perlu secara eksplisit Bapak Ibu rumusan masalah 1 apa, rumusan masalah 2 apa, tidak perlu. Lalu rumusan masalah yang dibahas tidak perlu terlalu banyak Bapak Ibu. Karena
karya ilmiah ini punya keterbatasan. Jadi tidak seperti skripsi yang bisa berhalaman-halaman yang seperti buku. Jadi kalau si karya ilmiah ini maksimal adalah 17 halaman. Itu ya. Jadi judul dan daftar pustaka tidak dihitung. Dari pendahuluan dari abstrak, dari judul ke simpulan dan saran itu sekitar 15 sampai 17 halaman. Gitu. Jadi makanya Bapak Ibu reduksi lagi. Mana yang kira-kira penting, mana yang kira-kira bisa dimasukkan, mana yang tidak. Gitu. Oke. Pendahuluan ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu? Sebelum kita melanjutkan ke aspek yang lain. Pendahuluan, Miss, maaf. Pendahuluan nggak ada batasan jumlah kata kan, Mas? Kayak abstrak kemarin, Miss, kita bilangnya ada 500 kata maksimal. Enggak ada. Kalau pendahuluan bebas? Enggak, no. Abstrak 150. Oh, 150, maaf. Iya, 150. Iya, jadi oke. Kalau pendahuluan berarti enggak ada. Oke, nggak apa-apa. Terus jurnal itu 5-5-nya harus dicantumin, Miss? Kurang 1 5-nya nanti dicantumkan. Jadi nanti caranya gini. Jadi ada bridging-nya ya, bridging kata. Jadi ada jembatan pengenalannya gitu. Jadi misalkan begini, penelitian sebelumnya tentang gaya bahasa misalkan sudah dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti. Yang pertama oleh siapa? Lalu ngomonginnya tentang apa? Gaya bahasa yang ditemukan sama dia apa saja? Jumlahnya berapa? Yang paling banyak apa? Yang paling sedikit apa? Kira-kira gitu. Lalu yang kedua, sejalan dengan si A, si B mengungkapkan bahwa apa, seperti apa. Itu caranya nanti. Oke, Miss. Ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu untuk pendahuluan? Iya, jadi benar seperti Mbak Dina katakan tadi, untuk abstrak tadi saya lupa. Abstrak itu tidak boleh terlalu banyak ya Bapak Ibu. Jadi selain tidak perlu mencantumkan teori, jadi Bapak Ibu langsung ke rangkuman penulisan Bapak Ibu. Jadi teorinya nggak perlu. Jadi metodenya apa, tujuan penulisannya apa, metode atau langkah-langkah yang Bapak Ibu gunakan itu apa saja. Lalu setelah itu sumber datanya apa, ada berapa. Lalu setelah itu hasilnya seperti apa. Kalau tentang teknik ya berarti tekniknya ada berapa yang muncul, teknik A berapa, teknik B berapa. Lalu setelah itu, sudah itu saja. Tidak boleh lebih dari 200 kata, paling enggak ya 150 sampai 200 kata. Jadi tidak ada satu halaman nih Bapak Ibu, paling enggak separuhnya. Lalu setelah itu keywords-nya ini ya topik yang Bapak Ibu teliti. Jadi misalkan tentang teknik penerjemahan pada istilah kedokteran, ya berarti teknik penerjemahan, istilah kedokteran, terus penerjemahan misalkan. Itu boleh. Atau yang lainnya, kalau misalkan linguistik ya disesuaikan saja. Jadi, lalu keywordnya atau kata kuncinya itu nanti diurutkan sesuai abjad ya. Jadi misalkan teknik dan penerjemahan, misalkan teknik sama penerjemahan itu T sama P itu duluan mana. Itu nanti diurutkan sesuai abjad gitu ya. Sama dengan daftar pustaka, nanti daftar pustaka juga harus diurutkan sesuai abjad. Gitu. Lanjut metode penelitian. Nah, metode penelitian ini isinya adalah hal-hal yang berkaitan dengan langkah-langkah yang Bapak Ibu gunakan dalam penulisan nanti, penyusunan karya ilmiah. Yang pertama misalkan mau pakai kualitatif apa kuantitatif. Karena kita adalah bukan science, non-science, jadi kita pakainya kualitatif. Kualitatif apa? Jadi misalkan pakainya kualitatif deskriptif. Nah, itu Bapak Ibu jelaskan, kualitatif deskriptif. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Kenapa? Masukkan teorinya. Misalkan pakai teorinya Pak Riyadi Santosa, atau pakai teorinya Moleong, atau pakai punya dari UT, itu boleh. Jadi, masukkan teori tentang penelitian kualitatif, itu seperti apa. Terus kualitatif deskriptif itu seperti apa. Gitu. Nah,
Lalu setelah itu sebutkan data dan sumber datanya dalam penelitian ini. Datanya itu misalkan kalau penelitian mikro ya berarti datanya berupa kata, frasa, klausa, kalimat. Itu kan. Lalu ada berapa? Tuh, makanya kan tadi saya katakan kalau Bapak Ibu sudah melakukan langkah-langkah sampai yang langkah ke-6, berarti Bapak Ibu setelah ini akan mengumpulkan data. Dan dari situ kan Bapak Ibu bisa lihat data yang Bapak Ibu temukan itu ternyata ada berapa. Kalau sumber datanya minimal ada 500 ya, kita sudah tahu. Kalau data fixnya, data yang sudah pasti akan digunakan, data yang sudah pokoknya pasti sudah benar, sudah direduksi dari yang kurang, yang jelek, yang ini, yang itu. Nah, itu ada berapa? Kalau seperti Mbak Vina kemarin sudah 150 kalau tidak salah. Ya, sudah sesuai arahan. Ya. Iya. Itu sudah dimasukkan di dalam tabel, lalu dilihat, nanti dianalisis setelah itu. Datanya ada apa, berupa apa, ada berapa, lalu sumber datanya apa. Ini beda ya, data dan sumber data itu beda. Kalau data itu adalah yang akan dianalisis, yang Bapak Ibu gunakan sebagai bahan untuk penelitian ini. Kalau data, sumber data, data source, itu adalah tempat di mana data diambil. Nah, itu bedanya. Jadi datanya berupa apa? Data source-nya itu dari mana? Itu bisa film boleh, bisa lagu boleh, apa aja. Puisi boleh, cerita anak seperti Bu Dewi dan Mbak Nadia itu boleh. Itu ya. Lalu setelah itu adalah langkah-langkahnya. Jadi misalkan Bapak Ibu kajian pustaka atau dokumentasi atau perekaman, kalau seperti Mbak Sapna kemarin juga. Jadi dia studi lapangan, apa yang harus dilakukan, apa saja langkah-langkahnya itu bisa dimasukkan ke sini. Gitu. Tapi yang perlu diingat adalah jangan spill hasilnya, jangan memunculkan hasil di tempat lain. Gitu. Jadi baik di pendahuluan, di metode penelitian itu jangan dimasukkan hasilnya, jangan sedikit pun, gitu ya. Contoh pun jangan. Gitu. Nah, karena hasil itu akan menjadi surprise, gitu ya. Jadi hasil khusus di hasil dan pembahasan. Jadi tidak boleh dicantumkan di subbab yang lain, gitu Bapak Ibu. Jadi kecuali di abstrak ya, di abstrak boleh. Tapi kalau di pendahuluan dan metode penelitian jangan. Gitu. Oke, lanjut. Hasil, nah ini yang paling penting. Kalau mikro beda dengan makro, penyajian datanya. Kalau mikro sudah pasti nanti penyajian datanya, data klasifikasi, itu dalam bentuk tabel. Karena kan gampang dihitungnya ya kalau misalkan mikro ini. Lalu setelah penyajian data dalam bentuk tabel, nanti dibahas di bawahnya. Jadi misalkan seperti punya Mbak Dina tadi tentang gaya bahasa yang keluar ada apa saja, dimasukkan di tabel. Gaya bahasa misalkan simile, paradoks, metafora, atau apa-apa. Lalu dihitung. Maaf, Gimana? Menyela sebentar. Berarti hasil dan data langsung terpampangkan hasil seperti ini atau habis ini setelah itu langsung ada bagian-bagian jenisnya diterangkan di bawahnya gitu, Miss? Jadi nanti kan di tabel ya. Ya, ini misalnya bulat gini. Nggak usah bulat juga nggak apa-apa, jadi bentuk tabel ya. Bentuk tabel. Ini kan grafik ya. Diagram ini. Jadi tabel nanti isinya kan nomor, terus jenis gaya bahasa, terus jumlah. Itu. Nomor ya, nomor biasa. Jumlahnya, jenisnya apa saja yang muncul. Dilihat dulu. Yang muncul misalkan ternyata simile, metafora, paradoks, terus apa-apa-apa. Nah, simile ada berapa? Lalu metaforanya ada berapa? Paradoksnya ada berapa dan selanjutnya. Itu yang ditampilkan. Jadi tidak perlu
tabel data yang mentah, yang tadi yang 150 kata misalkan itu dimasukkan itu enggak perlu. Jadi langsung ke klasifikasinya saja, data klasifikasinya saja. Jadi misalkan ya sudah selesai analisisnya itu tadi Mbak Din. Iya. Kalau yang Mbak Vina itu kan sudah ada datanya ya, tabel data kemarin ada 150 datanya, misalkan istilahnya ini, lalu terjemahannya ini. Nah, kalau yang dimasukkan ke hasil dan pembahasannya, berarti ya nanti kalau Mbak Vina, dianalisis dulu prosedur penerjemahannya. Jadi nanti jenis-jenis prosedur yang muncul apa saja, lalu jumlahnya ada berapa. Gitu, nanti yang ditampilkan ya. Kira-kira bingung nggak? Bingung, masih bingung, Miss. Izin, Miss, masih bingung. Oh ya, oke. Nanti Tapi kita sejalan sih, Miss, ya. Iya, sembari nanti Sejalan, iya. dikoreksi lagi ya, Miss ya. Oke. Nanti kita lihat ke aplikasinya ya. Jadi ini yang penting pokoknya gitu. Kita pahamkan dulu. Jadi nanti yang dimasukkan adalah yang itu tabel klasifikasinya. Jadi bukan tabel data keseluruhannya gitu. Jadi nanti yang dimasukkan dalam pembahasan ditampilkan nggak, Miss? Di setelah hasil ini kan ada pembahasan, misal seperti aku gaya bahasa, misal ada majas metafora gitu, nanti metafora di majas perbandingan itu disebutkan nggak kalimatnya mana nih yang jenis kasih keterangan gitu loh, kesimpulan dari metafora tuh yang seperti apa dalam kalimat yang ada dalam sebuah lagu itu gitu loh. Ya, oke Mbak Din. Jadi ini ya, seperti yang sudah saya tulis di sini ya. Jadi setelah Mbak Dina memaparkan tabelnya itu tadi, tabel datanya itu tadi, Mbak Dina di bawahnya beri penjelasan. Jadi misalkan gaya bahasa yang paling banyak muncul apa, berapa jumlahnya, yang paling sedikit apa dan berapa. Nah itu dulu di bawah tabelnya. Baru setelah itu Mbak Dina terangkan bahas secara detail. Gaya bahasanya yang muncul tadi loh, apa saja jenis-jenisnya itu dibahas secara satu persatu. Oh iya. Metafora itu seperti apa, lalu kasih contoh 2 atau 3 contohnya gitu. Kok Mbak Dina sebut sebagai ini metafora itu kenapa? Nah di situ Mbak Dina jelaskan karena apa. Nah itu namanya analisisnya kan di situ, pembahasannya di situ nanti. Jadi Mbak Dina nanti bisa menjelaskan di situ, kenapa kok ini masuk ke metafora, kenapa kok ini masuk ke simile gitu. Oke. Jadi setelah pemaparan tabel, lalu dijelaskan apa yang paling banyak muncul, apa yang paling sedikit muncul, lalu dijelaskan satu persatu. Gitu. Oke, baik Miss, terima kasih. Iya. Bentar, kok menghilang? Oke, itu tentang yang mikro ya, Bapak Ibu. Lalu lanjut untuk yang makro, seperti Bu Dewi dan Mbak Nadia, itu nanti tidak perlu dipaparkan tabel, karena kan memang nggak bisa. Karena tatarannya adalah tataran wacana atau teks, gitu. Jadi nggak bisa dianalisis per kata, frasa, klausa, kalimat. Nah, nanti untuk yang makro, jadi misalkan tentang metode penerjemahan, itu langsung dibahas hasilnya seperti apa. Si penerjemah ini condong kemana? Ke bahasa sumber atau ke bahasa sasaran? Lalu kalau ke bahasa sasaran, dia pakainya metode apa? Metode penerjemahannya. Atau misalkan kalau Bu Dewi kemarin apa ya Bu? Lupa saya. Strategi atau ya? Strategi, Miss. Ya, Strategi. Kalau strategi berarti nanti sama kayak Mbak Dina tadi. Karena kan mikro ya masuknya. Saya ingatnya Bu Dewi metode.
Jadi nanti dibahas strateginya apa saja, jenis-jenisnya, lalu ditampilkan dalam bentuk tabel seperti punya Mbak Dina sama Mbak Vina tadi. Kalau yang metode seperti Mbak Nadia, yaitu tadi berarti hasilnya seperti apa? Lebih condong ke bahasa sasaran atau ke bahasa sumber, lalu tentukan metodenya yang digunakan itu yang apa. Jadi nggak mungkin banyak, nanti metode yang muncul nggak mungkin banyak, nggak mungkin bervariasi, nggak mungkin juga berseberangan. Nah, ini yang menjadi masalah dalam karya ilmiah ini ya, banyak sekali saya temukan di UT itu. Jadi ada metode penerjemahan BSU dan BSA, mix semantik komunikasi kalau nggak salah, semantik communication atau apa, lupa saya. Itu kalau saya sih ya, kalau saya pribadi itu nggak mungkin. Karena pasti orientasi penerjemah itu hanya satu. Mbak Nadia pasti tahu kan sebagai penerjemah. Nggak mungkin kan dia abang berselingkuh gitu kan. Kalau kita punya suami ya nih, waduh kok berselingkuh ki. Oh, pasti satu. Orientasinya nggak mungkin double. Jadi pasti kalau ke BSU ya BSU, kalau BSA ya BSA. Nggak akan berseberangan gitu. Pasti satu arah. Kalau mungkin saja metode penerjemahannya lebih dari satu mungkin saja, tapi tidak mungkin berseberangan. Gitu. Jadi nanti Mbak Nadia seperti itu. Hasilnya seperti apa, si penerjemah itu condong kemana, lalu baru ditentukan metodenya apa. Nah, contohnya nanti bisa dalam bentuk paragraf. Oh ya, Miss. Gitu. Oke, tentang hasil dan pembahasan, apakah ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Sudah jelas, Miss, kalau izin kalau saya. Mungkin ada kaitannya dengan data tadi. Kalau saya sebenarnya belum dilakuin, jadi belum tahu nih gimana. Soalnya masih sampai itu kemarin kan, sampai apa metode. Jadi ini mau lanjutkan hasilnya. Jadi sambil jalan sambil tanya ya, Miss ya. Iya. Siap. Monggo silahkan yang mau bertanya. Ya, yang berkaitan dengan data tadi, Miss. Iya, Pak. Misalnya sumber datanya kan tadi contohnya minimal 500 gitu ya. Misalnya saja novel gitu. Novel kan banyak bab itu. Nggak mungkin semuanya di ini. Mungkin kita ambil saja bab 1 misalnya. Iya. Nah, bab 1 taruhlah itu sudah memenuhi, bab 1 itu sudah 500 kata minimal itu. Dan kebetulan misalnya ada 10 paragraf misalnya. Nah, saya kurang paham itu mengenai data. Apakah data itu ada minimalnya dari 10 paragraf itu, atau harus dianalisa semua, atau bagaimana? Tadi kan saya sempat dengar tadi itu ada minimal ada 160 atau berapa kata gitu. Nah, gimana ini? Apakah dari 10 paragraf tadi itu, apakah dianalisa semua atau cukup diambil 5 paragraf saja gitu? Oke, baik. Pak Eko kemarin meneliti tentang apa ya rencananya? Mengenai teknik penerjemahan. Di mana, Pak? Di novel ini, apa namanya, novel pos itu, Wizard. Oh ya, oke. Gini aja Pak, kalau novel itu nanti teknik penerjemahan ini kan mikro ya Pak. Jadi Bapak tentukan aja babnya, misalkan mau ambil bab berapa, tapi nanti Bapak sebutkan alasannya ya. Jadi kenapa kok Bapak milih bab itu? Karena mungkin bisa, tapi harus secara ilmiah ya Pak. Jangan karena Bapak suka bab itu atau menarik hati atau apa itu tidak boleh. Jadi harus berdasarkan alasan yang ilmiah. Karena misalkan kecukupan datanya ada di situ, lalu pokoknya semua aspek yang mau diteliti ternyata ada di situ. Gitu. Nah, untuk bab 1 ya sebisa mungkin dianalisis Pak. Jadi bab 1 itu ada berapa halaman, nah itu dianalisis. Jadi nggak perlu satu novelnya. Yang penting
Kalau saya sih Pak ya, kalau saya pokoknya sumber data sudah 500 ya sudah. Jadi misalkan kalau novel biasanya kan banyak ya Pak, banyak halaman, misalkan 10 halaman. Kalau di 5 halaman Bapak sudah sampai 500 kata ya sudah enggak apa-apa. Itu saja. Tapi yang penting datanya itu Pak, datanya paling enggak 100 ya Pak. Jadi kan kalau teknik itu kan banyak toh Pak. Jadi satu kalimat itu bisa lebih dari satu teknik. Jadi paling enggak teknik itu nanti kan dijumlah. Jadi misalkan dari Bapak mau pakai teorinya siapa Pak, teknik Pak? Rencananya. Pakai punya Becker atau pakai punya Molina Albir Pak? Pakai Molina, Miss. Pakai Molina. Molina kan berarti nanti ada 18 teknik Pak. Jadi nanti tidak perlu memaksakan semua teknik ada, karena nggak mungkin. Jadi dilihat dulu Bapak, nanti tekniknya yang keluar ada berapa, lalu jumlahnya berapa. Ada misalkan teknik kreasi diskursif, itu ada berapa, ada 10, lalu ada berapa. Pokoknya dari jumlah tekniknya itu tadi, kemunculan tekniknya itu tadi, sekitar 100 sampai 150. Gitu Pak. Jadi kalau saya misalkan itu halamannya ada 10, tapi ternyata di halaman kelima atau halaman keenam itu sudah 500, sudah ada kecukupan sumber data, ya sudah Bapak berhenti di situ enggak apa-apa. Jadi tapi nanti Bapak tetap katakan kalau Bapak analisis bab berapa, karena apa, gitu. Nggak perlu Bapak sebutkan analisis cuma 5 halaman, itu nggak usah. Nah nanti pokoknya data yang Bapak dapatkan dari 5 halaman itu tadi sekitar 100 sampai 150. Tuh. Gitu, Pak. Ya, maksudnya kecukupan data yang dianalisis 100 atau 150 itu seperti apa, Miss? Misalnya nih, saya kurang paham ya, 100 atau 150-nya itu. Kemudian misalnya sudah dianalisa dari 100 atau 150 itu, berarti hasilnya nanti sesuai dengan teori yang Molina itu ya, apakah dari 18 itu masuk berapa gitu ya, Miss? Iya Pak. Jadi gini, sebentar. Bentar Pak, tak kasih contohnya aja. Kalau tadi sumber datanya kan minimal 500 kata ya, Miss ya. Kalau yang dimaksud kata itu 100 itu 100 kata atau 100 Pak, ini kata? saya. Jadi sebentar. Saya ada contoh seperti punya Mbak Vina. Mbak Vina kita tampilkan ya data yang Mbak Vina kumpulkan kemarin. Siap, izin Bu, terima kasih. Jadi kayak gini Pak. Jadi nanti kan Bapak analisis dulu Pak.
dari bab 1 itu, misalkan sudah ada 500 kata. Nah, yang dimaksud dengan 150 data itu adalah data yang sudah Bapak analisis. Jadi sumber datanya itu sudah Bapak lihat, sudah Bapak teliti, sudah Bapak analisis tekniknya. Jadi misalkan ini seperti punya Mbak Vina kemarin. Jadi Mbak Vina sudah mereduksi. Jadi di buku itu kan ada banyak istilah-istilah ekonominya. Ada 500 lebih lah pokoknya. Nah, Mbak Vina sudah mengambil datanya, Pak. Jadi ada beberapa istilah. Ini yang akan Mbak Vina gunakan. Jadi ini ada 150 istilah. Jadi Bapak mau meneliti tentang apa di situ? Mau meneliti apanya? Gitu. Teknik penerjemahan, misalkan teknik penerjemahan di novel ini, gitu kan? Bapak pengennya yang apa yang Bapak gunakan, gitu? Yang misalkan yang berkaitan dengan apa yang ada ujaran apa, yang ada ujaran ini atau apa? Itu yang misalkan yang berkaitan dengan linguistik apa gitu, misalkan itu bisa Bapak gunakan juga. Jadi diklasifikasikan gitu, Pak. Nah, lalu yang Bapak ambil dari 500 dari sumber data 500 kata itu Bapak ambil 100 gitulah intinya, Pak. Jadi dari 500 kata itu Bapak pilih 150 kata atau 150 kalimat gitu, Pak. Gitu, berdasarkan berarti nanti dari 100 kata itu, 100 kata yang itu dianalisis ya, Bu ya, dianalisis. Iya. Jadi misalnya mengenai teknik penerjemahan, berarti dari 100 itu nanti masuk ke teknik penerjemahan yang mana dari 150 itu? Iya, betul, Pak. Ya, paham, Miss. Ya, terima kasih, Miss. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Saya, Miss Dita, tolong mohon tanya. Saya sudah buat hasil pembahasannya, tapi belum pakai tabel karena belum bisa. Kalau boleh saya kirim dulu, nanti kalau diperbaiki baru saya cari cara buat bikin tabel. Iya, boleh, Bu. Dikirim ke WhatsApp saja. Ya, makasih, Miss. Makasih. Ya, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Tentang penyajian datanya ini tadi? Kalau tentang saran gimana, Miss? Oh iya, kurang satu, Miss. Mbak, ya. Sebentar. Sampai lupa. Asik tadi membahas tabel. Oke, yang terakhir ada simpulan dan saran ya Bapak Ibu. Jadi ini yang paling akhir nanti sebelum daftar pustaka. Kalau daftar pustaka gampang ya. Nanti daftar pustaka itu ada 10 paling enggak di daftar pustaka Bapak Ibu. Jadi 10 itu terdiri dari 5 jurnal dan 5 buku daftar pustaka. Nah, untuk simpulan dan saran, simpulan itu seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi rumusan masalahnya Bapak Ibu itu apa? Nah, simpulan ini adalah jawaban dari rumusan masalah itu tadi. Secara singkat ya, tidak perlu secara detail. Jadi seperti punya Mbak Dina tadi, misal rumusan masalahnya adalah gaya bahasa apa saja yang terdapat pada lagu apa, itu berarti simpulannya adalah ya gaya bahasanya apa saja yang muncul dan ada berapa. Kalau dijelaskan berdasarkan ini, berdasarkan itu tidak perlu. Jadi secara singkat saja, karena memang itu simpulan, gitu kan. Simpulannya apa? Itu jadi sudah ditemukan apa belum? Gitu. Dari research problemnya itu sudah ditemukan belum apanya? Yang mau diteliti itu sudah ditemukan apa belum sama si penulis itu tadi? Itu kalau conclusion atau simpulan. Nah, untuk saran itu kalau misalkan ambil aspek penerjemahan bisa menyarankan untuk pembaca, lalu penerjemah dan juga peneliti selanjutnya.
Kalau tidak meneliti tentang penerjemahan atau linguistik aja, berarti sarannya bisa ke pembaca dan ke peneliti selanjutnya. Sarannya berupa apa? Kalau misalkan peneliti selanjutnya, ya berarti Anda bisa menyarankan aspek apa yang belum diteliti untuk diteliti sama si peneliti selanjutnya. Jadi misalkan kalau Bapak Ibu meneliti tentang teknik penerjemahan, misalkan, berarti Bapak Ibu bisa menyarankan aspek lain yang selain teknik. Jadi misalkan strategi penerjemahan, prosedur penerjemahan, atau ideologi. Jadi peneliti selanjutnya bisa meneliti tentang aspek-aspek lain dalam, misalkan dalam buku cerita anak nih. Dalam buku cerita anak seperti strategi penerjemahan, prosedur penerjemahan, metode, dan juga ideologi. Misalnya seperti itu. Kalau untuk pembaca, itu pembaca bisa menggunakan penelitian ini sebagai bahan bacaan dalam pengerjaan tugas atau dalam apa, sebagai bahan bacaan, sebagai bahan referensi bacaan. Tuh, kalau penerjemah ya berarti misalkan teknik nih, berarti si penerjemah bisa menggunakan penelitian ini, karya ilmiah ini sebagai acuan dalam menentukan teknik penerjemahan dalam mengalih bahasakan apa, cerita anak atau apa. Gitu untuk simpulan dan saran. Simpel sih kalau simpulan dan saran itu, karena hanya jawaban singkat untuk simpulannya. Kalau yang sarannya ya hanya memberikan saran. Jangan menyarankan untuk diri sendiri ya Bapak Ibu. Kesalahan mahasiswa kemarin kebanyakan menyarankan untuk diri sendiri. Jadi refleksi diri gitu. Nah itu enggak boleh. Karena saran ini digunakan untuk pembaca. Kan, untuk membaca siapa yang mengakses, yang akan mengakses penelitian Anda gitu. Jadi misalkan pembaca dari mana bisa membaca, itu gunanya apa penelitian Anda ini, itu manfaatnya apa. Juga untuk peneliti selanjutnya atau juga untuk penerjemah. Gitu. Selesai simpulan dan saran, lalu ditutup dengan daftar pustaka. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sampai sini? Izin Miss, masih bingung bingung lagi Miss setelah penjelasan Miss. Kan jurnal saya itu bahasa Inggris. Nah, terus itu gimana Miss saya ngambil apanya tuh gimana ya Miss? Saya masih bingung kalau jurnal bahasa Inggris semua. 5-5-nya. Nah, ini saya juga bingung. Ini maksudnya yang dibingungkan yang apanya ya? Nulisnya tuh nulisnya ngambilnya dari mana? Terus jadi 2 bahasa gitu dong Miss, izin. Oh iya, paham sih. Gimana? Terima kasih. Iya, sebentar. Mbak. Maaf sinyalnya terputus. Ini yang dibingungkan tadi yang apanya? Yang reviewnya atau yang gimana Mbak? Mbak Vina ya ini tadi ya? Izin siap betul. Kan 5 jurnalnya bahasa Inggris. Nah, terus itu bagaimana sih Miss saya ngambilnya kan sedangkan saya bahasa Inggrisnya keterbatasan. Nah, jadi bahasa Indonesia lagi. Nah, itu gimana tuh Miss saya bikinnya jadi bingung. Sedangkan buku rujukannya juga kadang ada bahasa Inggris, kadang bahasa Indonesia. Izin Miss bingung. Mohon arahan. Iya. Nah, ini saya juga jadi ikut bingung ini. Padahal kan kuliahnya juga sastra Inggris loh Mbak Vina. Siap Miss, izin. Siap izin. Nah, jadi gini. Lah ini Mbak Vina maunya nulis dalam bahasa Indonesia apa bahasa Inggris? Kalau misalnya berhasil, pengennya ya insya Allah bahasa Inggris gitu kalau berhasil. Kalau enggak karena adanya keterbatasan ya bahasa Indonesia. Tapi prefer 80%, 80% bahasa Inggris deh Miss. Itu ya berarti nulisnya dalam bahasa Inggris ya. Yang dibingungkan apa loh? Loh kan nggak bisa bahasa Inggris Miss, izin. Sedikit angel. Ya, Saya mohon juga arahan. kalau gini. Nah, ya berarti Mbak Vina gimana ya? Ditulis dulu aja. Jadi misalkan kalau reviewnya tadi sudah bisa apa belum? Reviewnya. Reviewnya maksudnya review yang mana? Yang tadi Miss jelaskan atau yang mana Miss izin? Jurnalnya. Kenapa? Sudah. Izin? Apa jurnalnya sudah direview tapi sudah siap sudah.
Berarti gini aja, Mbak Vina, sekarang nulis dulu. Misalkan kalau bingung nih, Mbak Vina nulis dalam bahasa Indonesia dulu, baru setelah itu nanti diterjemahkan. Sekarang kan Siap, Miss, siap. ada banyak ini ya aplikasi yang bisa digunakan ya, yang bisa membantu dalam penerjemahan kan ada Siap, banyak. siap. Nanti setelah semuanya selesai, tetap harus dicek loh Mbak ya, mau pakai Google Translate, mau pakai Siap. DeepL atau apa itu ya. Siap. Tanya Mbak Nadia kan penerjemah tuh. Nah itu Siap. bisa komunikasi. Siap. Iya Mbak caranya. Saya yang terjemahin mau. Izin nanti Mbak Nadia mohon Iya, arahan boleh kalau di WA. kesulitan. Izin dulu masih awal-awal Mbak. Nah, Siap, itu kan terima kasih Mbak. bisa nanti ya saling membantu ya teman-teman, bisa di-proofread atau bisa gimana gitu kan. Nanti bisa lalala ye-nya. Pokoknya ditulis dulu saja, baru setelah Siap. itu nanti diterjemahkan. Siap. Baru dicek kembali. Siap. Tenang aja, Siap. kita punya Mbak Nadia di sini. Siap. Terima kasih Miss Maria, terima kasih Mbak Nadia. Iya Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi untuk langkah-langkah penulisan ini? Saya, Miss. Ya, monggo Bu. Mohon tanya kalau yang harus di halaman yang baru, maksudnya itu kayak daftar pustaka itu kan harus halaman tersendiri. Kalau yang lain nggak perlu ya, Miss, nyambung aja gitu ya? Iya, nyambung aja Bu. Menyambung menjadi satu. Makasih. Ya, ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Mbak Dina terlihat penuh pertanyaan. Enggak sih, Miss. Sambil mengoreksi yang kemarin barusan dijelasin tuh udah bener apa belum gitu loh. Nanti dikoreksi ya, Miss ya. Ya, oke. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Mungkin Bapak-bapak? Ya, monggo. Mau tanya Miss, kalau ini boleh nggak kalau yang itu Miss, datanya yang ceritanya itu sama terjemahannya itu kayak dimasukkan ke lampiran gitu apa ada ya? Oh, nggak usah Bu. Nggak usah. Ini nanti berbeda dengan skripsi ya, jadi nggak perlu ada lampiran. Jadi nanti untuk datanya Bapak Ibu Bu Dewi langsung masukkan sebagai contoh saja. Jadi nanti misalkan strategi yang pertama munculnya apa. Nah, itu Bu Dewi masukkan contohnya. Jadi BSU-nya apa, BSA-nya apa, lalu Ibu jelaskan. Itu kok strateginya kok Ibu bilang strategi itu kenapa. Jadi analisis itu saja, Bu. Iya, Miss. Makasih, Miss. Ya, monggo. Bapak-bapak mungkin ada yang mau bertanya lagi? Ini dari tadi ibu-ibunya sudah asik bertanya. Mungkin bapak-bapak mau ada yang menjadi ganjalan. Bapak Ibu nanti pastikan tugas 1, tugas 2, tugas 3 itu ada isinya ya, ada file yang diupload. Jadi kalau tidak diupload, tidak ada file yang diunggah ke tugas 1, 2, dan 3, nanti tugas 4-nya tidak bisa terbuka. Tuh, karena itu secara sistematis ya, sambung menyambung antara tugas 1 sampai tugas 3. Jadi paling enggak, meskipun salah enggak apa-apa. Salah pun enggak apa-apa. Yang penting tugas 1, 2, dan 3 itu ada isinya. Harus ada file yang diunggah di sana agar tugas 4-nya bisa terbuka. Kalau enggak ada file yang diunggah ya nanti enggak ada akses untuk membuka file membuka tugas 4. Gitu. Bapak Ibu. Izin Miss tanya boleh? Miss mau tahu aja sih Miss. Misalnya nanti mau tahu aja loh Miss, bukan itu. Tahu banget ya boleh. Oh ya. Nah, kalau nanti misalnya insya Allah udah jadi gitu, terus nanti diunggah, terus jadi masuk di internet nggak sih Miss? Maksudnya jadi kayak buat nambah-nambah apa gitu Miss? Kedepannya misalnya mau jadi apa? Oh pernah menerbitkan jurnal yang apa ya Miss? Terupload di internet apa ya Miss bahasanya? Izin mohon arahan. Publikasi ya. Iya siap betul izin. Boleh. Jadi gini Bapak Ibu, prosesnya nanti setelah mengerjakan karil ini sudah selesai, nanti Bapak Ibu boleh mengirimkan ke jurnal, gitu ya. Jadi dikirimkan dulu karena si UT ini enggak akan bergerak menerbitkan atau mengirimkan sendiri itu tidak.
Jadi setelah selesai, kita gerak sendiri. Kalau Mbak Vina mau nulis dalam bahasa Inggris itu bagus. Jadi nanti Mbak Nadia kemarin, seperti Mbak Nadia kemarin ya, jadi kan sudah fix nulis dalam bahasa Inggris. Nanti kalau memang mau masuk ke jurnal, bisa halo-halo ke saya. Jadi saya biasanya dapat slot nih. Jadi di salah satu kampus di Jawa Timur, jadi biasanya saya dapat slot untuk masukkan jurnal. Tapi harus dalam bahasa Inggris Bapak Ibu. Kalau misalkan berminat, silahkan itu bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, bisa diunggah ke sana. Tuh. Nah, kalau itu Bapak Ibu guru, profesinya sebagai Bapak Ibu guru, biasanya bisa menambah angka kredit Mbak Vin. Ya, betul, jadi, maksud arahan saya ke situ. Nah, itu bisa dipakai ke situ. Jadi kan kalau misalkan dosen atau guru kan bisa tulis menulis ya. Nah, itu bisa dimasukkan ke situ sebagai untuk menambah angka kredit. Gitu, boleh. Izin itu ada jangka waktunya, misalnya lagi nih, misalnya ke depannya berapa tahun mendatang akan jadi dosen gitu. Apakah itu masih bisa diambil secara mengingat itu diterbitkannya tahun 2025 gitu, izin. Apakah itu berlaku untuk seumur hidup, izin? Bisa sih, bisa. Tapi gimana ya? Ada enggak sih? Biasanya sih pokoknya ada rekam jejaknya. Jadi kalau misalkan nih Mbak Vina atau teman-teman yang lain, Bapak Ibu mau melanjutkan studi ya, biasanya ada syarat harus punya jurnal gitu kan, baik di jurnal nasional atau jurnal internasional. Siap. Nah, itu kita upayakan yang nggak berbayar dulu ya Mbak Vina. Siap. Di Indonesia ini kan sekarang sudah banyak jurnal terutama yang berbayar. Nah, berapa jurnal masih ada yang tidak berbayar. Nah, kita masukkan ke situ dulu. Jadi akreditasinya di Indonesia itu kan ada Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 sampai 6. Siap. Itu jurnal nasional. Nah, kita nanti bisa coba di situ, bermain di situ. Yang penting itu tadi mau nulis dalam bahasa Inggris. Siap. Ya. Siap, izin Miss, jelas. Terima kasih Miss atas arahannya. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Untuk jurnal-menjurnal. Jadi nanti kita coba dulu untuk mengumpulkan datanya. Kita cari lagi, kita pilah dulu. Kalau yang sudah nulis pendahuluan ya enggak apa-apa, seperti Mbak Dina ya sudah tulis pendahuluan dulu enggak apa-apa. Tapi setelah itu coba dicari dulu datanya. Kira-kira sudah ada cukup apa tidak gitu. Maksudnya dari gaya bahasa itu tadi jenis-jenisnya sudah paling enggak ada 100 gaya bahasa yang muncul apa enggak. Coba dilihat ya Mbak Din. Dan teman-teman yang lain. Daftar pustaka, Miss. Daftar pustaka itu dari 5 jurnal sama 5 buku pustaka. Jadi 10 ya, nanti paling enggak daftar pustakanya ada 10, 5 buku dan juga 5 jurnal. Jadi kan kemarin sudah mencicil cari jurnal. Jurnal misalkan tentang gaya bahasa itu tadi, itu dimasukkan ke daftar pustaka. Begitu juga dengan buku-buku teori. Jadi misal teori tentang gaya bahasa, teori tentang metode penelitian, lalu apa. Itu bisa dimasukkan ke situ. Jadi nanti setidaknya daftar pustaka ada 10. Nanti untuk penulisan daftar pustakanya kita coba di web selanjutnya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Izin, Miss. Berarti untuk tugas 2 yang kutipan kemarin kita bikin itu semuanya harus masuk ke dalam karya yang kita bikin ya, Miss? Terima kasih, Miss. Iya. Ya, baik Mbak Yohan ya ini tadi ya. Jadi karena kan tugas 1 sampai tugas 4 ini saling berkesinambungan ya. Jadi saling nyambung. Jadi kalau tugas 1 kemarin kan cuman topik, lalu rumusan masalah, lalu review. Nah, kalau tugas 2 itu sudah mulai masuk ke kutipan. Jadi iya, ambil dari teori yang mau digunakan. Misal teori teknik penerjemahan ya berarti ambil kutipan teori dari teknik penerjemahan. Tuh. Misal dari punya Molina Albir ya berarti ambil dari sana. Misalkan mengutip tentang pengertian teknik penerjemahan misalkan.
Itu bisa. Jadi ambil dari si Molina Albir itu seperti apa. Teknik penerjemahan itu seperti apa menurut Molina Albir. Gitu. Jadi ada kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Sebenarnya untuk membedakan saja sih, kutipan langsung itu seperti apa, kutipan tidak langsung itu seperti apa. Kutipan langsung itu tidak ada pengurangan ya Mbak Yu. Jadi secara langsung diambil, secara langsung gitu. Jadi si pemilik teori itu ngomong apa, langsung dipakai, dicomot, dimasukkan ke tempat artikel Mbak Yuan. Kalau yang tidak langsung ya itu tadi ada parafrase dari teori yang Mbak Yuan gunakan. Gitu. Oh iya, untuk kutipan ini ada kutipan yang panjang, ada kutipan yang pendek ya Bapak Ibu. Jadi kalau kutipan panjang biasanya menulisnya nanti agak menjorok. Jadi misalkan ada satu paragraf yang dikutip, itu bisa ditulis, dimampatkan gitu di agak menjorok. Jadi berbeda. Tandanya itu adalah kutipan. Itu nggih. Kalau kutipan yang cuman sedikit-sedikit saja ya enggak apa-apa, tulis biasa saja. Yang penting itu tadi, tulis nama belakang penulisnya. Jadi tidak perlu tulis nama lengkapnya itu enggak. Jadi tulis nama belakang si penulisnya, lalu tahunnya, tahun berapa. Kita di UT ini pakai apa? Pakai APA style. Jadi nanti disesuaikan untuk penulisan kutipan dan juga daftar pustakanya. Itu ya, Bapak Ibu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mumpung bertemu. Lagi ya. Bikin lagi, Miss. Ya, Karena kan monggo. saya menganalisis tentang penerjemah strategi penerjemah lirik lagu ya, Miss. Berarti itu masuknya ke mikro ya, Miss? Ke apa? Ke mikro. Mikro. Ya, mikro. Mikro. Kecuali Mbak Nadia. Mbak Nadia itu nanti menganalisis metode. Jadi yang makro itu hanya metode dan ideologi. Selain itu mikro. Jadi boleh menganalisis kata, frasa, klausa, kalimat. Kalau Mbak Nadia enggak boleh. Karena tatarannya berbeda, tatarannya makro. Jadi harus wacana secara lengkap, secara keseluruhan itu apa. Gitu. Kalau lagu seperti Mbak Yohan, Mbak Dina itu tatarannya mikro. Baik, Miss. Gitu. Terima kasih, Miss. Ya, sama-sama. Ada yang lain? Pak Yusuf, saya mau dengar suara Pak Yusuf. Pak Yusuf. Siap, Miss Dita. Ya, Pak. Lancar, Pak. Alhamdulillah nyimak dari semua teman-teman, saya udah serap ilmunya, mudah-mudahan nanti bisa diaplikasikan. Mantap. Bapak kemarin nulis tentang apa ya, Pak? Saya lupa, Pak. Itu sama dengan Mbak tadi tentang lirik lagu. Oh, lirik lagu. Apanya, Pak? Teknik menerjemahkan lirik lagu. Oke, teknik lirik lagu. Lagunya siapa, Pak? Kalau boleh tahu, Pak. Lupa saya, Pak. Zaman saya masih muda itu Backstreet Boys, Larger Than Life. Saya juga suka Pak Backstreet Boys, Pak. Apa deh. Kita nyanyi bareng kalau gitu. Ayo duet yuk. Ayo. Oke, terima kasih Pak Yusuf. Ya, sama-sama. Siapa lagi ya? Mbak Konita sepertinya masih asik ini. Sambil nge-gym ya, Mbak? Enggak, Miss. Biar nggak ngantuk aja treadmill. Iya, aku kemungkinan yang ini, Miss. Jadi sebenarnya itu buku tapi belum ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Mirip kayak Miss yang kirim di grup itu yang Kakak Mutiara Imroni yang prosedur penerjemahan istilah medis. Tapi kalau aku prosedur penerjemahan istilah tentang membuat sabun organik gitu, Miss. Udah omongin lagi dong sama bapak-bapak. Iya.
Terus rencananya gimana Mbak? Diterjemahkan sendiri gitu? Diterjemahkannya kan yang kayak tadi Kakak Vina itu yang dibikin tabel. Jadi kita terjemahin ada yang per kata, ada yang beberapa kata gitu, Miss. Yang menerjemahkan Mbak Konita atau Saya kebetulan ada sih kenal gitu, Miss, yang bisa bantu. Oke. Oh ya. Oke. Jangan lupa di sini kita juga punya Mbak Nadia. Tak promosiin Mbak Nadia. Boleh. Monggo Mbak, tinggal di WA. Tapi kan bukunya tuh 500 halaman ya, Miss. Kalau misalnya aku yang kayak Pak Eko tuh misalnya tadi kayak bab 1 atau bab 2 nanti kita tulis gitu karena mungkin terlalu panjang kalau semuanya gitu. Enggak 500 halaman loh, Mbak. 500 halaman itu Iya. Maksudnya buku yang aku mau ambil tuh 500 halaman. Jadi mungkin yang tadi kita batas sumber data kan 500 kata ya. Nah, mungkin kalau udah sampai 500 kata udah cukup gitu. Iya, gitu aja. Ya, oke. Yang lainnya kayaknya sudah semua ya, Bapak Ibu. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Nanti kalau ada yang masih dibingungkan bisa langsung chat di WhatsApp ya, Bapak Ibu. Jadi perkembangannya seberapa jauh, lalu sudah ada menulis apa lagi bisa dikonsultasikan dengan saya. Begitu. Kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kita tutup ya. Kita akhiri tutorial webinar kita pada siang hari ini, karena sudah mulai siang, mulai berbunyi perutnya. Baik, Bapak Ibu, sampai bertemu lagi dalam web selanjutnya. Selamat menulis, selamat berlibur panjang. Lumayan Terima kasih, ini. Miss. Terima kasih, Selamat Miss siang, Dita. Bapak Terima kasih Ibu. Miss Dita. Terima Ya, kasih. Sehat selalu Amin. semuanya. Selalu, Bapak Ibu. Ya. Thank you, Miss. Ganti baju yang putih-putih.